Oke teman-teman semua, kita lanjutin yang kemarin ya. Jika kemarin itu sudut pandang perspektifnya dari atas, sekarang sudut pandang perspektifnya dari bawah ya, untuk kepala anime tentunya ya. Nah, jadi di sini kita langsung aja. Saya akan bikin lingkaran dulu seperti ini ya. Ya kalau bikin apa-apa itu ya, kepala misalkan itu kalau bisa pakai lingkaran dulu ya guys ya, jangan langsung gitu. Nah jika sudah terbentuk lingkaran seperti ini, kalian tentukan apa itu namanya, posisi tegak dari kepalanya ya. Ya, jadi agak sedikit kebalikannya. Kalau yang atas itu kalian tentukan dulu kemiringannya, tapi kalau yang ini, yang bawah, kalian tentukan dulu tegaknya ya, karena itu lebih mudah menurut saya. Nah, di sini kalian tinggal tarik garis saja ya. Kalian boleh seperti ini ya, ini jika dari arah depan ya. Nah, di sini saya akan arah 3/4 dulu ya, posisi 3/4. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kalian lihat ciri khas dari 3/4 itu, salah satu bagiannya itu ada yang lebar dan ada yang sempit seperti itu ya. Nah kemudian jika sudah seperti ini ya, kalian juga boleh agak sedikit menengah seperti ini ya, biar ada patokannya gitu ya. Nah seperti ini. Nah jika sudah selesai, kalian tinggal bikin lekukan seperti ini ya. Kalau bisa melengkung ya guys ya, seperti ini ya guys ya, karena ini akan sangat berpengaruh sekali ya. Kalau untuk sudut pandang perspektif, kalau untuk kepala itu sangat berpengaruh sekali. Nah jika sudah selesai seperti ini, kalian bentuk seperti ini ya. Kemudian kalian tinggal bentuk bagian salah satu sisi kepalanya seperti ini misalkan ya. Kita bentuk pipinya dulu. Nah seperti ini ya. Nah jika sudah selesai seperti ini, nah, kalian bisa langsung tarik garis seperti ini ya. Nah ini untuk garisnya ini langsung ke arah bagian bawah lingkaran seperti ini ya. Nah ini udah kelihatan. Kemudian kalian tinggal bikin lehernya ya, seperti ini. Kalau bisa jangan terlalu kesini gini ya guys ya, tapi kalau bisa itu agak mepet dengan dagunya seperti ini. Nah untuk lehernya kecil aja ya, terserah, tapi jangan sampai segini gitu ya. Ya pokoknya kecil aja seperti ini misalkan ya. Dan setelah itu kalian bikin telinganya itu ada di sekitar sini ya guys ya, di garis melengkung ini. Itu kalian bikin seperti ini. Nah kalian tinggal buat garis melengkung seperti ini ya, bentuk melengkung seperti ini. Nah setelah itu kalian bisa tambahin garis sedikit. Ciri khasnya biasanya kalau bentuk perspektif dari bawah itu dagunya agak sedikit kelihatan ya guys ya, bawah dagunya yang ini itu agak sedikit kelihatan. Jika sudah digambar nanti bakal kelihatan. Nah seperti ini. Nah kemudian yang bagian sini itu kosong ya. Nah jadinya seperti ini guys. Nah kalau yang ini biarin aja ya, biarin aja seperti ini karena ini bentuk kepalanya gitu. Nah, jadi seperti ini udah terbentuk sebenarnya. Ya untuk menggambar kepala anime yang sudut pandangnya dari arah bawah itu bisa dibilang cukup sulit ya guys ya, cukup sulit, lebih sulit daripada menggambar anime kepala anime yang sudut pandangnya dari arah atas gitu ya. Jadi lebih sulit sedikit gitu. Nah di sini kalian bisa langsung bentuk bagian wajah ya, bagian wajahnya seperti ini. Untuk 3/4 seperti ini itu biasanya agak sedikit sulit wajahnya ya. Jadi di sini kalian tinggal bentuk mata dulu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini untuk patokan dulu ya guys ya. Jadi nggak langsung mata gitu. Ini patokan dulu, jadi sekitaran di sini seperti ini ya. Setelah itu kalian bikin garis mata bagian atas. Nah ini melihat ke bawah ya, jadi seperti ini bentuk matanya. Dan untuk mata bagian bawah sini ya, itu kalian bentuk
garis kayak gini, kalau enggak melengkung seperti ini ya guys ya, karena arahnya itu sudut pandangnya dari arah bawah. Oke, kita hapus aja bagian yang ini ya guys ya, ganggu soalnya. Nah, jika ada bagian-bagian atau garis-garis yang mengganggu itu kalian bisa hapus, jangan dibiarin, nanti malah mengganggu proses kalian saat menggambar ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah guys, seperti ini udah setengah jadi. Nah untuk mata yang bagian ini ya, itu sebenarnya tertutup langsung hidung guys ya. Jadi nanti di sini ada hidungnya seperti ini ya, kalian tinggal bentuk segitiga aja seperti ini sedikit. Nah udah jadi guys ya. Dan setelah itu kalian tinggal bikin mulutnya. Mulut itu ada di bagian bawah ini, bagian bawah hidung sedikit ya. Jadi kalian tinggal gores seperti ini aja. Nah seperti ini ya, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah seperti ini udah jadi sebenarnya ya. Nah jadi seperti ini ya. Nah jika ada ini garis yang ini ya, yang baru saja kalian bikin tadi, itu kalian boleh hapus ya, karena mengganggu juga ya. Jadi kalian boleh hapus, pokoknya dirapikan aja. Kalau ada sesuatu yang mengganggu itu kalian bisa hapus aja gitu. Nah ini saya akan bikin karakternya cewek ya, jadi ada bulu matanya seperti ini. Nah, oke seperti ini ya guys ya. Nah untuk alisnya itu kalian nggak perlu bingung, kalau pengen cepet itu nggak perlu bingung kasih apa itu namanya, kasih penanda kayak lokasi alis di mana dan juga yang lainnya ya. Kalian cukup kasih goresan kayak gini aja di bagian atas mata, sedikit ke atas gitu. Dan untuk goresan alisnya itu mengikuti ini ya, lekukan ini mata ini, biar lebih simetris gitu ya, jadi nggak asalan bikinnya. Nah seperti ini. Sudah selesai, kita hapus beberapa bagian yang nggak penting. Oke guys, sudah jadi. Dan sekarang kita bentuk telinganya ya. Kalau bentuk telinga itu caranya kayak gini, kalian sudah bikin seperti ini kan, bikin lekukan seperti ini. Di bagian bawah sini kalian bisa tambahin lekukan sedikit seperti ini, kemudian kalian ulangi lagi lekukannya. Dan setelah itu di bagian sini ya, di bagian bawah sini itu kalian tambah sedikit lekukan seperti ini. Nah setelah itu kalian tambah satu garis lagi seperti ini ya, garis melengkung, dan kemudian kalian tinggal tambah lagi dua garis seperti ini di bagian tengah. Nah nanti udah jadi kepala guys ya, maksud saya telinga, sampai bilang kepala lagi. Nah jadi seperti ini ya cara gambar telinganya. Nah, banyak yang bingung, banyak yang request gitu, bang gambar telinga bang, gimana bang caranya bang ya. Ya jadi kayak gini caranya guys ya. Sebenarnya cukup simple dan nggak terlalu ribet juga gitu gambar telinga itu. Justru menurut saya malah telinga itu yang paling gampang dibandingkan menggambar mata. Kalau menggambar mata harus memperhitungkan segalanya, tapi kalau telinga tinggal digores aja gitu, udah jadi. Nah kalian juga bisa rapikan dikit-dikit ya, biar lebih rapi gitu, nggak acak-acakan. Nah oke, udah selesai, kita bentuk bodinya sekarang ya. Untuk body. Nah untuk body kalian juga harus bikinnya itu ini miring seperti ini ya. Nah seperti ini untuk bagian pundak gitu ya. Nah ini untuk bagian dadanya seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau bikin bagian ini seperti ini ya, itu saya sarankan itu agak sedikit lebih lebaran dikit segini ya. Nah ini patokannya, jadi agak sedikit lebaran. Biasanya ada yang bikinnya itu malah nggak kayak gini, tapi malah bikinnya itu di apa itu ya, di pas gitu loh, dipepetin jadi seperti ini gitu. Nah ini boleh-boleh aja, tapi kalau segini itu boleh-boleh aja ya, asalkan yang bagian sini itu disesuaikan gitu. Bahkan kadang ada yang kecil kayak gini gitu ya, kecil, jadi nanti kelihatan jelek sebenarnya guys ya.
Nah karena ini 3/4 jadi bagian bawah itu lebih besar ya, maksud saya pose apa namanya, pose bagian sudut perspektif dari bawah itu bagian yang paling bawah itu yang besar gitu, sementara yang atas itu kecil. Oke, kalau ada suara berisik sorry ya guys ya, itu hujan soalnya sekarang udah musim hujan soalnya. Nah untuk bagian dada ini juga harus diperhatikan ya guys ya, jadi harus seperti ini ya, jadi harus melengkung mengikuti bahu seperti ini bahunya. Nah kalau menggambar seperti ini, kalau yang cewek itu menurut saya malah lebih mudah guys, kalau yang laki-laki itu malah bingung soalnya nggak ada lekuk tubuhnya, jadi susah untuk menentukan patokannya. Jadi kita hapus saja bagian yang nggak perlu ya. Nah pokoknya jika kalian gambar seperti ini ya, kalian perbaiki terus ya guys ya, sampai jadi gitu, jangan dibiarin aja. Nah oke, saya akan sesuaikan aja dulu ya guys ya, tapi udah segini lah, nah, bikin lebih besar dikit lah. Nah oke, sorry kalau kelamaan ya guys ya, soalnya saya juga pengen nunjukin gitu prosesnya dari awal sampai akhir gitu ya. Nah karena banyak banget yang request untuk menggambar zero two dari Darling in the Franxx ya guys ya, jadi kita bikin ini jadi zero two aja ya. Ya, banyak banget yang request gitu, bang bikin fan art zero two dong gitu ya, jadi oke, di sini kita gambar aja zero two nya ya. Oke, sorry kalau gambar gua ngasal ya guys ya, soalnya ini tutorial jadi terburu-buru caranya, jadi kalau nggak seperfect saat gue gambar di speed painting, jadi sorry ya. Oke, kita bikin kehembus angin biar nggak monoton gitu ya guys ya, gambarnya biar lebih menarik gitu. Nah kalau gambar kayak gini guys ya, kalau gambar sudut pandang dari bawah kayak gini itu bagian dahinya itu kelihatan kecil ya, jadi nggak gede gitu kayak pas gambar dari sudut pandang arah atas atau normal. Nah seperti ini ya. Nah, tunggu dulu, poninya kurang. Oke, ini kita kasih bandana tanduknya ya. Nah kalau gambar perspektif seperti ini tuh banyak banget yang harus diperhitungin
diperhitungkan itu banyak banget guys ya. Contohnya seperti tanduknya ini, nah yang ini jadi lebih kecil gitu. Nah oke guys, jadi inilah Zero Two yang sering kalian request itu ya. Nah di sini saya nggak terlalu hafal ya bajunya Zero Two itu seperti apa. Jadi di sini saya akan kasih baju casual aja atau baju normal ya, baju normal seperti itu. Jadi nggak baju yang aneh-aneh gitu seperti di animenya yang asli gitu ya. Nggak bisa, soalnya saya nggak terlalu paham ya guys ya. Nah oke, seperti ini ya, kita kasih sweater aja. Jujur aja waktu pertama kali nonton nih anime ya, gue nggak terlalu paham gitu untuk masalah ceritanya. Ini masalahnya ceritanya masalah tentang apa, konfliknya apa, nggak tahu gitu ya. Tapi plot twistnya cukup lumayan, cukup bikin saya bingung juga dan cukup bagus juga ya. Apalagi endingnya itu, gue kira bakalan bahagia, enggak. Yang bahagia cuman teman-temannya, yang ReZero, maksud saya yang Zero Two sama itu, sama Hiro nggak bersatu, nggak bisa. Gue kirain bakalan kembali ke bumi gitu, bakal nikah gitu ya, ternyata enggak coy. Ya cukup mengecewakan juga ya, tapi ya namanya juga ending film yang kayak gitulah, yang biasanya itu difavoritkan banyak orang gitu, yang paling bagus gitu, dianggapnya bagus gitu ya. Nah jujur saat saya nonton juga cukup terbawa suasana juga ya, cukup bagus juga gitu ceritanya. Belum pernah gitu dapat cerita yang sebagus itu ya saat saya nonton anime gitu. Jarang banget bisa dapat cerita yang bagus gitu loh. Nah dan akhirnya dapat gitu. Awalnya waktu pertama kali rilis itu ya animenya, saya nggak nonton guys. Saya nggak terlalu tertarik karena filosofi ceritanya itu agak sedikit gimana ya, agak sedikit rumit gitu, bingung, malah saya bingung kalau mau apa namanya, kalau mau nonton itu malah jadinya kayak males gitu, soalnya jalan ceritanya nggak terlalu wah gitu ya, nggak ada yang kayak apa, kayak yang tersembunyi gitu atau jalan-jalan cerita yang gimana gitu, nggak ada ya. Tapi setelah saya nonton ternyata bagus juga guys ya. Itu bukti kalau jangan nilai dari luarnya aja ya, penampilan memang dinilai terlebih dahulu, tapi nggak ada salahnya untuk mengenal gitu ya. Aneh emang ya. Ya tapi untuk kalau diistilahkan ya, anime ini di endingnya itu seperti diibaratkan orang berkata aku kejar cintamu sampai ke ujung langit ya guys. Karena si hero ini ngejar si Zero Two ini sampai keluar angkasa cuman agar bisa bertemu dengannya dan bantu nih Zero Two ini ya, karakter Zero Two ini ya. Cukup romantis juga sebenarnya sih ya, apalagi buku gambar itu yang dimana cukup ikonik juga dan berpengaruh juga pada karakter, maksud saya ceritanya, jadi cukup bagus gitu. Nah, oke sorry kalau bacotnya lama ya guys ya, daripada monoton nggak ada bacotnya sama sekali, mending gambar sambil ngobrol kayak gini. Nah oke, jadi ini udah jadi ya, jadi ini Zero Two. Nah biasa Zero Two itu punya 3 bulu mata di bawah seperti ini ya. Nah oke, udah jadi ya, jadi ini dia karakter yang sering kalian request ya. Mungkin karakter ini banyak sekali yang di request, mungkin karena jalan ceritanya itu ya, jadi sangat populer gitu. Sampai saya bikin jadi penasaran gara-gara komentar-komentar kalian, terus saya nonton animenya dan ternyata bagus
Kalau ada orang yang bilang animenya jelek, itu berarti dia itu tipikal wibu yang perfeksionis ya guys ya. Jadi kalau ada salah dikit aja dikomplain. Nah oke guys, jadi seperti ini ya untuk posisi 3/4 dan untuk sudut pandang apa itu namanya, sudut pandang dari arah bawah, dari bawah ya, sudut pandang perspektif bawah seperti ini ya. Kalian bisa ikuti ya, tadi caranya saya sudah jelaskan ya. Jika kalian skip mungkin kalian akan ketinggalan sesuatu ya, jika enggak ya enggak akan. Nah sekarang kita gambar yang versi arah depan ya guys ya, dari arah depan, terus pandangannya itu dari bagian bawah atau perspektifnya dari bawah gitu. Nah oke, untuk posisi depan ini itu kalian tinggal gambar lingkaran lagi ya. Jadi gambar lingkaran lagi seperti ini. Nah oh ya, jika menggambar dari posisi arah depan seperti ini, itu kalian gambar seperti biasa ya guys ya, gambar kepala biasalah dulu gitu ya. Jadi kalian tinggal tentukan posisi tegak dari kepalanya seperti ini ya. Kemudian kalian tambah garis di bagian bawah seperti ini ya. Kemudian kalian tinggal bentuk kepalanya. Nah bentuk kepalanya biasa ya guys ya, seperti arah depan biasa pada umumnya ya, seperti ini. Nah yang membedakan nanti eksekusi akhirnya gitu aja guys. Nah jika sudah selesai seperti ini, kalian buat lekukannya dari sini ya. Dari sini kalian bisa lihat ini persilangan antara garis lekuk wajah dengan lingkaran awal tadi ya. Jadi kalian tinggal tinggal bikin garis melengkung seperti ini guys. Nah seperti ini ya, garis melengkung. Ini untuk mata ya, untuk mata sekaligus untuk posisinya juga. Nah dan setelah itu kalian bisa gunakan ini ya, di bagian sini ini ya, di bagian bawah sini kalian tinggal bikin garis melengkung seperti ini, seperti ini, membentuk segitiga seperti ini ya guys ya. Nah, untuk yang ini biarin aja seperti ini dulu. Nah setelah itu di bagian sini ya, di bagian garis yang melengkung ini agak sedikit ya, kalian langsung tarik garis untuk lehernya ya. Nah seperti ini. Untuk lehernya nggak usah panjang-panjang, dikit aja. Nah jika sudah selesai, kalian bisa hapus bagian yang nggak perlu ya, seperti bagian ini udah nggak perlu, tapi di bagian sini aja ya, yang ini jangan dihapus ya, yang garis yang ada di tengah ini jangan dihapus, seperti ini dulu. Nah jika sudah selesai, kita bentuk bagian mata ya, bagian mata. Kita bentuk bagian wajah dulu ini. Kita bentuk bagian mata yaitu di sini dan juga di sini. Ya, kalian taruh 2 titik seperti ini ya untuk patokan gitu ya. Nah, seperti yang saya ajarkan tadi ya. Kalian bisa bikin garis seperti ini atau garis melengkung seperti ini karena sudut pandangnya itu dari arah bawah ya. Kalau bisa matanya sejajar ya guys ya. Oke, kalau di sini saya banyak diam, mohon maaf ya guys ya. Soalnya ya kalau bikin tutorial nggak bisa ngomong terus. Kalau gambar itu harus fokus ya guys ya. Kalau udah profesional banget gitu ya, udah sekelas dewa gitu mungkin, itu nggak perlu repot-repot buat konsentrasi, sambil ketawa ketiwi juga bakalan jadi gambarnya. Nah kalau bisa matanya ini sama ya, jadi itulah yang paling susah ya guys ya, harus menyamakan bentuk mata dari kanan ke kiri gitu. Tapi kalau seperti ini kalian bisa pakai fitur mirror sebenarnya ya, tapi saya nggak pernah pakai fitur itu ya, karena ya untuk agar kemampuan saya itu lebih terasa gitu loh. Nah jika tadi kita sudah gambar zero to nya ya, sekarang kita gambar karakter hero nya.
Oke, kita hapus bagian yang nggak perlu dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, dan ini di bagian sini itu untuk mulut ya. Garis sini itu untuk mulut. Tapi sebelum kalian menggambar mulut, kalian gambar dulu telinganya. Telinganya kalau arah depan itu seperti ini, guys. Jadi dari garis ini ya, garis yang melengkung tadi, kalian bikin seperti ini, kecil aja ya, nggak usah gede-gede. Soalnya ini sudut pandangnya dari arah depan. Oke, seperti ini aja. Dan kalian tinggal tambah garis dikit seperti ini. Seperti ini ya, di kedua sisi. Tambah aja garis dikit. Kemudian kalian boleh hapus yang ini, yang bagian tengah ini. Sisakan sedikit ya guys ya, biar pandangannya masih ada. Kemudian kalian tinggal bikin seperti ini ya. Ini untuk mulutnya ya, seperti ini. Dan untuk hidungnya itu ada di sini ya guys ya, kecil gitu. Terus kasih lubang hidung di bagian sini. Oke, udah jadi. Untuk cara pembuatan alisnya juga sama ya. Jadi kalian tinggal arahkan ke atas sedikit seperti ini. Kalian juga bisa ubah bentuk mulutnya sesuka hati ya guys ya. Nah, kalau bikin mulut tambah garis satu lagi seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, yang ini boleh kalian hapus seperti ini ya, tapi kalian kasih arsiran dulu ya untuk bayangannya gitu. Jadi seperti ini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita bentuk rambutnya ya. Mending seperti ini aja ya guys ya, biar nggak terlalu serem gitu. Oke, udah jadi karakternya ya, jadi seperti ini. Nah, caranya juga sama ya, jadi kalau di bagian dahinya ini itu agak sedikit nipis gitu. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita bikin badannya ya.
Ini kalian juga bisa tambahin ke bawah ya guys ya, seperti ini misalkan. Pokoknya bagian mulut ini jangan sampai menempel di bagian sini ya, bagian dagu ini itu jangan sampai menempel. Nanti kita bikin bajunya. Jadi seperti ini ya, kalian bisa tentukan kemiringannya seperti ini terlebih dahulu ya, seperti ini untuk bagian apa itu namanya, untuk bagian badannya ya, dan nanti kalian bisa sesuaikan sendiri. Ini saya kasih baju biasa ya guys ya, soalnya saya juga nggak hafal bajunya hero itu seperti apa ya, jadi saya kasih baju biasa aja seperti ini. Oke, seperti ini aja ya guys ya. Dan untuk bagian matanya akan saya tipisi aja dulu. Biar kelihatan lebih kalem gitu ya. Nah oke, udah jadi guys ya. Jadi seperti ini untuk menggambarnya ya. Nah, oke dah jadi guys ya. Jadi ini tadi cara menggambar yang dari arah depan ya. Jadi jika menggambar dari arah depan itu kalian tentukan dulu ya seperti apa kemiringannya gitu ya. Tapi kalau untuk yang miring jangan dulu, lebih baik kalian bikin seperti ini terlebih dahulu ya. Jadi jangan bikin yang aneh-aneh dulu. Jadi untuk pertama-tama kalian bisa langsung bikin seperti biasa tadi ya, seperti kepala biasa. Kemudian kalian tinggal tambah dagunya, kalian tinggal naikin tadi seperti tadi, seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Ya pokoknya ikuti saja seperti yang ada di video ini ya, saat saya menggambar tadi. Lagi pula saya gambarnya juga real time, nggak saya nggak saya apa itu namanya, nggak saya percepat ataupun apapun itu ya, nggak saya percepat. Dan kalian pastinya juga bisa buat
ikuti ya. Untuk hero-nya malah kelihatan kayak anak berandalan ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada karakternya hero. Nah, jadi seperti ini bisa kalian lihat sendiri jika menggambar sudut pandang dari arah arah perspektif seperti itu ya, entah itu atas ataupun bawah, itu cukup sulit guys ya. Jadi nggak segampang yang kalian pikir, dan butuh latihan juga ya, nggak bisa kalian ngandelin tutorial seperti ini langsung jadi, itu nggak bisa langsung bisa, itu nggak mungkin. Seorang profesional aja butuh latihan bertahun-tahun gitu ya. Saya sendiri saja sudah bertahun-tahun menggambar ya, dan saya bisa menggambar yang seperti ini ya, yang perspektif seperti ini, itu pun ya baru-baru ini aja, nggak dari dulu gitu. Dulu waktu saya masih SMP SMA saya nggak bisa gambar kayak gini guys ya, bahkan bisa dibilang jelek kalau kalian lihat ya. Kalau kalian ikut follow, maksud saya jika kalian follow akun Instagram saya, kalian pasti lihat di bagian postingan saya yang paling akhir itu ya, itu kalian pasti lihat ada apa itu namanya, ada ini kan, ada gambar saya yang saya upload pertama kali itu ya, jelek banget itu, pengen gue hapus tapi buat kenang-kenangan gitu, kalau dulu gambar saya itu kayak gitu. Nah oke guys ya, jadi cukup sekian ya video yang bisa saya berikan ya. Jadi inilah penggambaran sudut pandang perspektif dari bawah ya, untuk kepala ya, jadi bukan tubuhnya ya, walaupun saya gambar di bagian tubuh juga ya, tapi saya lebih menekankan ke kepalanya, bukan ke tubuhnya seperti ini. Nah oke, jadi kita selesaikan aja gambar ini ya. Jadi jika kemarin saya cuman kasih kalian warna hitam putih, sekarang saya akan kasih warna yang berwarna ya, tapi enggak terlalu detail gitu, jadi cuman warna-warna dasar doang yang akan saya pakai di sini ya. Nah ini kita rapikan dulu ya, biar lebih bagus gitu kelihatannya ya ntar kalau udah dikasih warna. Nah, oke, kita kasih warna aja.
Oke guys, coloringnya udah jadi, udah selesai. Jadi seperti ini ya. Sorry banget kalau coloring saya ngasal ya. Ya ini bisa dibilang ngasal karena yang penting ada colornya aja gitu ya. Nah tutorialnya kalian bisa ikuti seperti yang ada di video ini tadi ya. Ya kalian bisa gunain buat latihan ya, jangan terburu-buru untuk bisa gitu. Ya saran saya kalau kalian punya gambar ya, kalau kalian latihan gambar, kemudian gambar kalian yang udah jadi itu kalian anggap jelek, itu jangan dibuang guys ya, tapi disimpan aja. Disimpan aja, nanti kalian bisa melihat lagi setelah kalian sudah berhasil menggambar yang bagus. Kalian bisa lihat lagi dan nanti kalian akan mendapatkan sebuah kepuasan ya guys ya, yang dimana kalian bisa berpikir nggak nyangka kalian bisa menggambar seperti ini padahal dulunya itu kayak gini gitu ya. Dan thank you banget udah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka video ini silahkan like aja. Jika kalian para pengunjung baru, kalian bisa subscribe jika kalian mau. Dan follow akun Instagram saya jika kalian pengen tahu berita mengenai channel ini ya, seperti kegiatan atau semacamnya. Kemudian jika kalian pengen download gambar-gambar atau karya-karya saya, kalian bisa bukan follow, maksud saya kalian bisa kunjungi akun DeviantArt saya. Linknya ada di deskripsi ya, kalian tinggal klik aja gitu, nggak usah repot-repot buat nyari. Nah oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.